Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Berroman dan masih tetap di channel Berroman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membicarakan tentang masalah cemas yang datang tiba-tiba gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis memang kadang-kadang selalu merasakan seperti itu ya. Jadi ketika kita nyaman, tiba-tiba rasa cemas itu ada hadir gitu teman-teman ya. Contoh lah kalau misalnya kita naik motor lagi nyaman-nyamannya, tiba-tiba ada cemas gitu teman-teman ya. Dan itu bisa membuat kita bingung gitu teman-teman. Kenapa seperti itu gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang masih bingung terhadap hal seperti itu, kadang yang sekarang sedang merasakan cemas sedang terjadi gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian itu mudah memahami dan mudah mengerti. Jadi kalian itu tidak berandai-andai kemana-mana, tidak bertanya ke hal-hal yang berbahaya gitu teman-teman ya. Biar kalian itu nanti justru akan mengurangi rasa cemasnya ketika kalian sudah memahami. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sebetulnya butuh pemahaman, butuh pengertian agar kalian itu mudah menanganinya dengan tepat. Karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya itu adalah gangguan rumahan, bukan hal yang sangat besar teman-teman ya. Nah tetapi hal yang sangat besar ini hal yang sepele ini, hal yang rumahan ini kenapa menjadi sangat besar? Karena ada nilai sensitif yang sangat besar sekali di perasaan kita, kemudian di pikiran kita, dan bahkan di tubuh kita. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, iklan dulu ya. Kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi juga sudah saya share. Nah itu teman-teman, sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda setiap judulnya. Kalau misalnya Anda sekarang sedang merasakan begah, ada videonya tentang begah, tengok aja. Kemudian sering merasakan dada terasa sakit, menusuk sampai ke belakang, itu juga sudah saya share. Semuanya sudah saya share ya. Makanya tonton video saya sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis selalu mengalami kecemasan seperti itu gitu teman-teman ya. Kadang kecemasan itu tanpa kita tanpa kita ketahui, tahu-tahu tiba-tibanya itu ada rasa cemas ya. Ada rasa cemas, kita lagi ngobrol, lagi enak-enaknya, kita lagi nyantai gitu teman-teman, sensasinya sedang tidak ada, tapi tiba-tiba ada aja kecemasan tersendiri. Saya juga pernah mengalami seperti itu, dan bukan pernah lagi ya. Dulu itu ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu merupakan makanan sehari-hari gitu teman-teman ya. Dan tetapi ketika waktu sudah mulai menyadari, akhirnya kecemasannya itu mulai berkurang teman-teman ya. Nah di sini apakah ada yang masih kecemasannya itu berlebih? Makanya pahami saja bahwa itu adalah gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, gangguan psikis, gangguan perasaan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di sini saya akan bahas dulu mengenai kenapa bisa seperti itu ya. Kenapa orang yang terkena asam itu bisa mengalami kecemasannya itu mendadak ya, mendadak, kemudian secara tiba-tiba gitu teman-teman ya. Nah itu orang yang terkena asam lambung dan ascites psikosomatis termasuk saya waktu itu ketika sedang nyaman-nyamannya biasanya gitu ya, sedang nyaman-nyamannya itu tiba-tiba ada perubahan ya,
ada perubahan di tubuh kita, teman-teman, entah itu gula darah atau misalkan suasana tubuh atau suasana apapun itu menjadi ada perubahan sedikit, itu bisa menimbulkan kecemasan tersendiri, teman-teman ya. Kenapa bisa perubahan itu menjadi bisa kecemasan tersendiri? Karena memang kitanya lagi nyaman, ada perubahan. Nah, sementara perubahan itu kita nggak mau. Soalnya kenapa? Soalnya kita itu selalu berpikir bahwa perubahan itu akan membuat kita itu mengarah-arah ke kematian, teman-teman ya, takut akan kematian. Nah, itu teman-teman, akhirnya yang namanya takut kematian ya sudah pasti ya itu akan menimbulkan kecemasan tersendiri, teman-teman ya. Saya juga seperti itulah dulu, dan seringnya dulu itu saya tuh ketika mendapatkan rasa cemas mendadak itu ketika naik motor saja sih sebetulnya ya. Kalau misalkan lagi nyantai-nyantai begini itu jarang ya, jarang, cuma sesekali lah. Tetapi kalau misalkan dulu di awal-awal naik motor itu barang cuman beberapa ratus meter itu ada kecemasan tersendiri ya. Mendadak seperti itu, tiba-tiba lagi jalan naik motor, tiba-tiba ada cemas gitu ya, ada cemas, kemudian selalu diikuti dengan dada yang berdebar, iramanya itu nggak beraturan ya. Nah itu, padahal ketika kita sudah memahami itu ada perubahan tubuh ya saat kita lagi nyantai, kemudian naik motor, kemudian kita pergi, dalam perjalanan itu ada perubahan tubuh ya, ada perubahan suhu mungkin, ada perubahan suasana tubuh mungkin gitu, teman-teman ya. Nah, suasana tubuh itu ya sudah otomatis kita rasakan berbeda ya saat kita sedang duduk nyantai sebelum berangkat gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian perubahan itu tidak kita inginkan, teman-teman ya, karena kita sudah mulai nyaman-nyamannya di situ ya. Ada perubahan sedikit kita tidak inginkan, karena ketika kita tidak inginkan, soalnya berpikirnya itu selalu mengarah ke hal-hal kematian, teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan dulu. Nah tetapi ketika mulai memahami, ketika ada rasa cemas, ada rasa cemas nih, oh ini ada perubahan mungkin di tubuh saya, oh ini ada perubahan mungkin di suasana hati saya, oh ini mungkin ada perubahan di suasana pemikiran saya. Sadari saja ke sana. Jadi ketika ada perubahan seperti itu ya alhamdulillah cemasnya berkurang, teman-teman ya. Tidak hilang sih sebetulnya ya waktu itu, jujur saya nggak berani berbohong, waktu itu juga ketika sudah menyadari cemasnya tidak hilang tetapi berkurang ya. Ya alhamdulillah buat saya waktu itu, jadi cemasnya itu tidak berlebihan gitu, teman-teman ya, agak berkurang. Cemas sih cemas ya, cuman gak terlalu kayak dulu gitu. Pertama saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, rasa cemasnya itu berlebihan ya. Tetapi ketika mulai menyadari cemasnya masih ada, cuman kadarnya itu berkurang lah gitu, teman-teman ya. Nah ketika saya menyadari ke sana ya alhamdulillah ya, saya tidak terlalu cemas. Nah tetapi kemudian ketika setelah setiap hari saya pahami ke sana ada cemas, saya pahami ke sana, dan akhirnya terus menerus, akhirnya kecemasan itu juga nanti akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Dan cemasnya itu menjadi cemas yang wajar gitu, teman-teman ya. Karena untuk rasa cemas itu saya kira tidak bisa dihilangkan, teman-teman ya. Dan sebaiknya jangan dihilangkan, karena cemas itu adalah bentuk pertahanan tubuh kita, teman-teman ya. Dan kita itu wajib hukumnya mempunyai rasa cemas. Yang harus dihilangkan itu kadar kelebihannya, teman-teman ya. Nah itu, jadi jangan terlalu cemas lah. Kalau misalkan terlalu cemas itu justru akan merugikan diri kita sendiri, teman-teman ya. Ada apa-apa kita cemaskan, ada ini kita cemaskan. Nah itu justru akan merugikan kita, teman-teman. Ruang lingkup kita itu menjadi sedikit ya kalau misalkan cemasnya masih berlebihan. Nah itu, teman-teman, jadi sadari saja ke sana. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan atau selalu merasakan tiba-tiba cemas datang, atau misalnya cemasnya datangnya itu selalu tiba-tiba gitu, teman-teman ya, pahami saja ke sana. Itu mungkin ada perubahan dari yang nyaman ya, entah itu fisiknya, entah itu medisnya, entah itu perasaannya yang sedang nyaman, tiba-tiba ada perubahan ya, ada perubahan. Nah ada perubahan itu kita tidak inginkan ya. Setiap kita yang nyaman, setiap kita sedang berada dalam zona nyaman, itu kita nggak mau berubah, teman-teman ya. Nah sementara kita gerak, kita jalan-jalan, itu ada perubahan ya. Ada perubahan suasana tubuh, ada perubahan suasana hati juga. Nah perubahan itu selalu mengarah ke pemikiran-pemikiran yang jelek-jelek, teman-teman, karena kita takut perubahan itu menjadi hal mendekati kematian, teman-teman ya. Nah itu menjadi kecemasan tersendiri. Nah itu, teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana.
untuk perubahan suhu itu biasa sebetulnya, karena memang biasa ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis merasakan perubahan sedikit saja itu merupakan hal yang sangat besar karena ada nilai sensitif. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada perubahan itu mereka tidak cemas. Karena apa? Karena rasa cuek mereka itu sangat besar, teman-teman ya, sangat besar sekali. Ada begah, dia nggak cemas. Karena apa? Karena dia itu cueknya besar, malah berpikirnya itu oh ini masuk angin gitu. Karena seperti itu ya. Nah kemudian ketika apa ya? Ketika dada berat, dia berpikir oh ini pasti bakalan batuk. Cuman begitu ya, nggak ada yang dicemaskan. Tetapi sekarang kalian ketika mendapatkan dada berat saja, ketika dadanya terasa engap gitu teman-teman, nggak nyaman, itu kalian menjadi pemikiran yang sangat besar teman-teman. Padahal itu hal yang sangat biasa ketika kalian ada cuaca dingin seperti itu gitu teman-teman. Kalau misalnya kena dingin, itu siapa saja, jangankan kita teman-teman, orang yang tidak terkena juga, tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga, itu pasti akan merasa napasnya itu kurang nyaman teman-teman ya, karena itu ada suasana apa ya, ada suhu dingin itu berpengaruh sekali teman-teman ya untuk kesehatan kita teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sekarang kalau misalkan biasanya untuk orang-orang yang terkena asam itu ada dada terasa nggak nyaman itu paling di awal-awal menjelang sore atau misalkan menjelang maghrib atau misalkan di pagi hari gitu teman-teman. Itu merupakan hal yang sangat biasa. Pahami saja ke sana karena itu ada suhu dingin di situ teman-teman, dan suhu dingin itu sangat berpengaruh sekali terhadap orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kita memahami saja juga tentang masalah begahnya juga gitu teman-teman ya. Kenapa nih Pak nih setiap hari saya selalu mengalami begah, belum makan begah, ketika makan begah, sesudah makan pun begah. Itu wajar teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung kalau seandainya belum normal itu merupakan hal yang sangat wajar sekali gitu teman-teman ya, dan bukan hal yang sangat besar. Dulu juga ketika kalian sebelum terkena gangguan asam itu kalian mengalami begah-begah ya, tetapi kalian gak hiraukan karena di situ kalian tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak berpikir tentang kematian, tidak berpikir tentang penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Ketika kalian sekarang begah-begah sedikit, nggak apa-apa lah, yang penting jalan-jalan saja. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, hanya butuh olahraga, butuh senang-senang, butuh hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Ketika sudah menjaga makannya, ketika sudah menjaga minumnya, kalian itu butuh hiburan-hiburan saja teman-teman ya. Karena untuk hiburan-hiburan itu sangat penting sekali teman-teman ya, untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran yang jelek teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan waktu itu, jadi saya mencobanya seperti itu. Nah bagi teman-teman yang mau mencontoh silakan saja, dan rasanya mencontoh seperti saya itu gratis teman-teman ya, tidak ada biaya, tidak pakai obat, tidak pakai herbal. Karena apa? Karena saya yakin dan saya tahu persis bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan teman-teman. Sensasi yang kalian sekarang rasakan itu adalah gangguan rumahan. Nah itu teman-teman, tetapi gangguan rumahan ini kenapa sekarang terasanya sangat besar, berbeda ketika dulu gitu teman-teman ya, dirasakannya itu sekarang itu sangat besar sekali karena nilai sensitif kita itu sekarang itu sedang bertambah teman-teman ya. Perasaan kita sekarang itu sedang benar-benar sensitif. Pemikiran kita juga sedang benar-benar sensitif. Jadi berpikirnya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang negatif gitu teman-teman ya. Kemudian tubuh kita sedang sensitif. Kena angin sedikit aja ada begah. Kena angin sedikit saja itu kita itu menggigil gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu berarti kita itu sekarang itu semuanya sedang serba sensitif. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Jadi kalian itu ketika ada perubahan suasana atau apapun, kalian kalau misalnya ada cemas tiba-tiba, nggak apa-apa teman-teman ya, sadari saja bahwa itu ada perubahan di tubuh kalian, entah itu perasaannya, entah itu badannya, entah itu pemikirannya, semuanya juga serba sensitif. Jadi hal sedikit saja kita itu selalu mengarah ke pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah itu teman-teman ya, nah makanya biar pemikiran negatif tidak hadir, pahami saja bahwa kalian itu sekarang sedang terkena mentalnya, sedang terkena sensitifnya terlalu besar. Jadi apapun serba dirasakan sangat besar. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya
Sebetulnya di malam ini itu saya mau menjawab komentar-komentar yang ada di kolom komentar, tetapi karena memang anak saya si kecil itu belum tidur, jadi HP-nya masih dipegang-pegang, susah untuk diambilnya ya. Nah, tetapi untuk dicatat di kolom komentar itu sangat banyak sekali ya. Jadi nulisnya itu repot lah gitu teman-teman ya. Jadi makanya saya share aja video tentang masalah sensasi cemas secara tiba-tiba gitu teman-teman ya. Dan karena memang untuk orang yang terkena aslam, sensasi cemas tiba-tiba itu pasti mengalami lah gitu teman-teman ya. Saya juga dulu sering mengalami dan itu merupakan makanan setiap hari buat saya waktu itu. Dan ya nggak nyaman sih sebetulnya gitu teman-teman ya, nggak nyaman, memang nggak nyaman. Nah itulah karena memang kita itu sekarang sedang sakit, ya pahami saja bahwa kita itu sekarang yang sedang terganggu gitu teman-teman ya. Pahami saja ke sana. Tetapi kalian harus yakin bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis ini pasti bakalan sembuh sih sebetulnya ya, tanpa saya jelaskan berulang-ulang, tanpa saya jelaskan berputar-putar juga. Kalian itu bakalan membaik lagi teman-teman ya, bakalan membaik lagi. Cuman tugas kalian itu ya memperbaikinya itu harus mempercepatnya teman-teman ya. Kenapa harus dipercepat? Karena memang nggak nyaman sih sebetulnya ya. Gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis itu nggak nyaman, semuanya nggak nyaman ya. Duduk nggak nyaman, tidur nggak nyaman, makan nggak nyaman, semuanya serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, makanya harus dipercepat pemulihannya. Dengan cara seperti apa yang saya tadi bilang, sadari saja kita butuh pemahaman, kita butuh pengertian agar kita itu bisa bertindak dengan wajar gitu teman-teman ya. Berbeda dengan kita sebelum mengerti, ketika ada sensasi sedikit saja kita langsung bingung ya, bingung ini ada apa lagi. Jadi akhirnya kita merindu-rindukan rumah sakit, merindu-rindukan dokter jaga, merindu-rindukan tentang obat, merindu-rindukan tentang herbal gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi ketika kalian sudah paham pasti kalian akan tersenyum sendiri. Oh iya ya, begah itu karena ada gas di bagian lambungnya. Kalau pengen membaik logikanya seperti apa? Ya keluarkan saja ya. Keluarkan saja gasnya dengan cara seperti apa? Yang sederhana dan mudah, kemudian tidak ada efek sampingnya. Apa? Minum yang banyak gitu teman-teman, biar asam lambungnya itu normal lagi. pH-nya yang sedang tinggi-tingginya kalau dicampur air nanti pH-nya akan stabil lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian yang sering merasakan pegel-pegel gitu teman-teman ya, sadari saja bahwa itu ada penegangan otot. Kalau misalnya kalian tidak ingin pegal ototnya, ya mencoba rileks saja teman-teman. Yang namanya otot tegang ya berarti harus dikendorkan ya. Kalau misalnya pengen kendornya seperti apa, ya rileks teman-teman ya, harus belajar rileks. Nah itu teman-teman. Nah kenapa otot kita itu sering tegang? Ya kita karena selalu berpikir tentang ke arah-arah yang menakutkan gitu teman-teman ya. Akhirnya ya ada penegangan. Orang takut pasti tegang teman-teman ya. Nah itu pahami saja ke sana biar kalian itu tidak cemas. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman videonya tentang seputaran cemas tiba-tiba. Saya sudah janji ya, sebetulnya nggak enak sih sebetulnya sama teman-teman ya. Saya sudah janji mau menjawab komentar teman-teman lewat video, saya mau bacakan. Tetapi karena memang sekarang itu anak saya belum tidur, jadi ya HP-nya masih dipegang lah. Jadi ketika diambil, ketika dipinjam itu dia nggak mau ya. Nah itu teman-teman ya, namanya juga anak kecil lah. Nah itu teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa. Nanti besok juga akan saya coba lagi. Siapa tahu nanti anak saya sudah tidur. Nah itu teman-teman ya, jadi bisa membacakan kolom komentar di kolom komentar. Kemudian siapa tahu nanti ada pertanyaan yang bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Karena jujur ya, kenapa saya menjawabnya sepengalaman saya, karena memang saya itu bukan dokter, kemudian bukan ahli hipnoterapi dan bukan ahli medis, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa menanganinya sendiri tanpa obat, tanpa herbal, tanpa apapun. Memang di awal-awal saya ke dokter, tetapi ketika bolak-balik ke dokter, akhirnya ya tidak ada perbaikan, ya mulai bosan sendiri. Ternyata memang penyakitnya ada di diri kita sendiri, ada di pemahaman kita sendiri gitu teman-teman ya. Bahkan dokter itu dulu itu sempat pusing mungkin ya, lihat saya itu bolak-balik ke dia itu sampai menyarankan, ya udah katanya bapak itu nggak apa-apa, cuman nggak butuh psikiater, bapak itu cuman lambungnya saja katanya gitu ya, lambung itu nggak apa-apa, yang lain-lain itu bapak harus ke psikiater aja.
Akhirnya ketika mendapatkan keterangan-keterangan seperti itu ya bingung juga sih sebetulnya, emang gangguan apa sih sebetulnya saya itu ya. Nah tetapi ketika mulai memahami, mulai mengerti tentang gangguan ini ya akhirnya tersenyum sendiri ya, ternyata apa yang dikatakan dokter itu memang benar gitu teman-teman ya. Dan akhirnya waktu itu juga dulu sempat saya mau ke psikiater, cuman karena memang dulu ekonomi saya itu terganggu, apalagi dengan mendengar bayarannya itu yang sangat mahal sekali. Akhirnya saya tidak jadi karena memang nggak ada uangnya ya. Nah waktu itu jadi mempelajari sendiri dan ketika itu memahami sendiri teman-teman, dan ketika memahami ternyata ya mudah sih sebetulnya ya. Kalian juga nanti kalau ketika sudah membaik pasti akan tersenyum sendiri ya. Ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang begini ya. Penyakit humor sebetulnya ya, penyakit apa ya? Kalau orang sudah bilang itu penyakit bodor, penyakit komedi teman-teman. Jadi ya kita selalu berprediksi lah gitu teman-teman, nanti kalian juga akan tertawa sendiri lah. Kalau seandainya sudah sembuh total, kalian pasti akan tertawa sendiri, aduh malu saya ini dapat penyakit ini. Kalau misalnya kalian sudah sadar gitu teman-teman, kenapa kita itu kalau misalkan sudah sembuh kemudian menyadari pernah mengalami seperti itu, kenapa bisa tersenyum sendiri, kenapa mempunyai ada rasa malu? Karena waktu di parah-parahnya saya itu kalau misalnya ketemu sama orang saya rangkul, saya minta maaf gitu teman-teman ya. Ketemu sama orang ini saya nangis, saya rangkul, saya minta maaf gitu. Karena seolah-olah nyawa saya itu tinggal menghitung hari waktu itu teman-teman. Jadi ya untuk menghapus dosa, akhirnya ketika ada orang yang nengok saya peluk, saya rangkul. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika sudah sembuh total, akhirnya saya tersenyum sendiri. Bahkan kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang sudah saya rangkul, saya malu ya. Waktu itu berarti pure ya, mental saya sedang terganggu menjadi mental tempe. Yang dulunya pemberani ya sekarang itu menjadi mental tempe. Nah itu teman-teman, tetapi kalian gak usah khawatir juga. Kalian ketika nanti sudah sembuh total, semuanya akan kembali normal lagi kayak dulu lagi ya. Kalian menjadi pemberani lagi, yang punya sifat jahilnya kalian nanti bakalan jahil lagi. Kemudian yang sering berbohong itu nanti ketika sudah sembuh kalian juga akan sering berbohong lagi. Nah itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ya. Kalau seandainya belum sembuh, kita itu karena ingin mendekatkan diri sama Allah gitu teman-teman ya. Jadi ya untuk jujur itu setiap hari ya, gak pernah berbohong gitu teman-teman ya. Karena untuk memikirkan dunia itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Nah untuk berbohong itu kan biasanya untuk hal-hal dunia ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal-hal dunia itu tidak tidak kita pikirkan lah, tidak terlalu kita pikirkan dengan besar teman-teman ya. Jangankan untuk berbohong ya, dikasih uang saja itu waktu terkena gangguan asam itu nggak happy gitu teman-teman. Yang kita inginkan itu cuman sehat dan kemudian di pikiran itu sakit. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa membantu kalian agar kalian itu menjadi lebih baik, agar kalian itu sedikit-sedikit mulai membaik lah. Kemudian yang penting minimal kecemasannya itu bisa berkurang gitu teman-teman ya. Karena yang paling tidak nyaman itu untuk sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis itu dicemas, kemudian di kelayangan, di pusing. Nah itu teman-teman, kemudian di dada yang nggak nyaman, itu yang paling dominan, paling tidak kita inginkan ya. Ketika ada sensasi seperti itu paling nggak nyaman sih sebetulnya ketimbang sensasi-sensasi yang lain. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doa saya itu buat teman-teman itu semoga teman-teman cepat membaik, cepat kembali lagi kayak dulu lagi keadaan kalian, emosi kalian, kemudian mood kalian semoga saja kembali lagi. Karena keadaan yang dulu itu saya yakin persis itu pasti sangat dirindukan sekali. Karena saya juga tahu persis itu, karena dulu juga saya merindukan ke hal-hal yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.